Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Renungan kita pada pagi hari ini, Sabtu 29 Oktober 2022 dengan judul Kasih Allah Dijanjikan. Ayat renungan pagi kita terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Meski kasihnya ditolak oleh hati yang keras, ia kembali memohon dengan permohonan yang mendesak. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kuasa kemenangan kasihnya memaksa jiwa-jiwa itu supaya datang. Kristus akan memberikan kepada para juru kabarnya undangan kasih yang sama dengan yang dipunyainya dalam mencari orang yang tersesat. Kita tidak sekedar berkata, marilah, ada orang yang mendengar panggilan itu, tetapi telinga mereka terlalu tuli untuk menerima maknanya. Mata mereka terlalu buta untuk melihat sesuatu yang baik yang tersedia bagi mereka. Banyak orang menyadari kemerosotannya. Katanya, saya tidak layak untuk ditolong, biarkan aku sendiri. Tetapi para pekerja tidak boleh berhenti. Dengan kasih yang lemah lembut, peganglah orang yang putus asa dan yang tidak berdaya. Berikanlah keberanian kepada mereka, pengharapanmu, kekuatan. Dengan keramahan, ajaklah mereka datang. Jika hamba-hamba Allah mau berjalan dengan dia dalam iman, ia akan memberikan kuasa kepada pekabaran yang disampaikan mereka. Mereka akan diberi kesanggupan untuk menyatakan kasihnya dan bahayanya bila menolak rahmat Allah, sehingga orang akan tertarik untuk menerima Injil. Kristus akan mengadakan mujizat-mujizat kalau saja manusia mau melakukan bagiannya yang diberikan Allah dalam hati manusia. Sekarang suatu perubahan besar akan terjadi seperti belum pernah terjadi pada generasi-generasi yang silam. Perantaraan tenaga-tenaga manusia yang bekerja sama dengan Ilahi, banyak orang yang terbuang akan ditarik, dan dalam pengembaliannya akan berusaha untuk memulihkan peta Allah dalam manusia. Ada orang yang memiliki sedikit kesempatan, yang telah berjalan dalam jalan yang salah, sebab mereka tidak mengetahui jalan yang lebih baik, yang kepadanya sinar terang akan memancar. Banyak orang akan datang dari kesalahan dan dosa yang paling besar, dan akan mengambil tempat orang lain yang telah mendapat kesempatan tetapi tidak menggunakannya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, jikalau kita perhatikan betul-betul renungan pada pagi hari ini mungkin bisa menjadi berkat yang besar bagi kita, dan juga menjadi kesempatan yang indah untuk kita dapat melayani orang lain. Oleh karena kasih Tuhan menyadarkan kita yang harusnya binasa tetapi mendapatkan keselamatan, sehingga memampukan kita juga untuk melihat bahwa begitu banyak jiwa-jiwa yang dekat kepada jurang kebinasaan jikalau pekabaran itu tidak sampai kepada mereka. Tetapi justru bisa juga ini menjadi sebaliknya, jadi celaka oleh karena bagi setiap orang yang tidak sadar, bahkan sengaja untuk tetap menjauh daripada Tuhan, maka dikatakan bahwa tempat kita akan digantikan oleh orang lain. Saudaraku, semoga ini menjadi kabar keselamatan bagi kita untuk kita juga dapat teruskan bagi orang lain. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersuka cita pada pagi hari ini diteguhkan dengan firman-Mu yang sangat menguatkan. Ya Bapa, terima kasih oleh karena kami harus sadar bahwa Yesus segera akan datang, dan juga kami harus tahu bahwa keselamatan kami harus nyata dan ditunjukkan kepada setiap orang lain, sehingga keselamatan itu menjadi hidup. Orang-orang lain dapat juga menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Oh Bapa yang baik, kami percaya dunia kami semakin tua dan sudah mendekati kepada akhir kesudahannya. Dan begitu banyak orang-orang yang hidup di dalam keduniawian, bahkan bersikap acuh tidak acuh terhadap panggilan Tuhan. Ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan kuatkan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-umat-Mu, untuk dapat melihat ini, sehingga kami juga dikuasai Roh Kudus-Mu untuk dapat melayani, bekerja sepenuh hati ya Bapa.
Biarlah kiranya Tuhan menolong keluarga-keluarga, pribadi lepas pribadi, supaya kami diteguhkan memiliki satu misi untuk dapat menyelamatkan jiwa. Lebih lagi ya Tuhan, pada saat kami tergabung di dalam gereja Tuhan, berkumpul dengan umat-umat-Mu, biarlah gereja Tuhan juga dapat mengarahkan pelayanan lebih baik lagi, sehingga banyak jiwa yang akan diselamatkan ya Bapa. Mendoakan bagi orang-orang tua yang kami kasihi dalam gereja Tuhan, biarlah Engkau peliharakan mereka Bapa, sehingga kedamaian, sukacita, dan pengharapan selalu memenuhi hati mereka. Ya Bapa, memberkati dengan kesehatan dan juga panjang umur. Ya Tuhan, tentu kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami, supaya dapat mensejahterakan kehidupan rakyat. Demikian juga harapan kami, supaya tetap memiliki kebebasan di dalam memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami, menyertai kami sepanjang hari ini, karena doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.